A day in my life. Nah, hari ini tuh kalau lagi beres-beres, jadi ini baju anak aku yang pertama, udah pada kecil dan mau aku potong bawahnya biar kepake gitu ya. Ini kan baju-baju jumpsuit gitu loh teman-teman. Dan baju-baju jumpsuit ini tuh bawahnya udah kekecilan, jadi nggak bisa dipakai. Akhirnya mau aku potong ya, tapi sambil ditemenin sama anak aku yang kedua nih ya, ini sama baby aku. Dan ini mau aku jahit ya, ini mau aku jahit. Ini pertama-tama mau aku gunting dulu biar kepake. Biasanya kan kalau jumpsuit tuh atasannya masih bisa dipakai ya, masih muat, tapi bawahnya tuh kekecilan gitu. Gak apa-apa deh ya, sambil direcokin sama anak aku ya, sambil teman-teman juga bisa lihat nih ya gimana sih caranya motong baju gitu ya. Ini aku ya sambil iseng-iseng aja sih sebenarnya. Tapi memang anak aku tuh seneng banget pakai jumpsuit gini. Jadi dia seneng lihat film JJ ya, Cocomelon itu. Terus udah gitu ya, kayaknya sama bajunya. Jadi dia tiap hari tuh ini dipakai lagi. Bahkan sampai usia sekarang mau 3 tahun pun masih kepake loh gitu. Akhirnya ini mau aku potong ya. Tuh, ini aku potong satu-satu karena ini tuh lumayan banyak ya, bajunya ada 9 pieces ya. Jadi akan kupotong satu persatu. Tuh, cuma mohon maaf ya, ini memang aku begini kalau misalnya ada baby di rumah dan emang lagi aktif-aktifnya, lagi nggak mau diem. Jadi memang harus ini ya, harus benar-benar hati-hati juga kalau misalnya mau motong sesuatu gitu. Nah, ini kita potong pakai gunting ya, nih. Ini karena anak aku nggak mau diam, akhirnya aku kasih potongan-potongannya yang benar-benar udah tidak terpakai ya, tuh kayak gini. Terus ya udah deh, aku kasihin ke dia buat mainan. Tuh. Gak apa-apa ya, jadi lucu-lucuan gitu. Okay. Jadi kalau motong gini tuh sebenarnya sejam juga selesai sih, nggak sampai 1 jam juga sih. Cuman karena kalau misalnya ada baby, ini kan karena direcokin, terus kadang-kadang baby tuh ya minta ini itu, ya minta makan atau minta susu atau dia pup gitu kan. Jadi kadang terhambat gitu ya. Makanya ya jadi agak lama proses pengerjaannya. Oke nih, baby aku juga udah mulai nggak mau diem ya, udah mulai ngereok lagi. Terus ya udah kita kasih aja yang lain gitu ya, yang belum kita kerjain ya bisa dikasih ke dia ya. Kalau misalnya itu dirasa nggak terlalu bahaya ya nggak apa-apa, dikasih aja gitu. Itu juga kayak buat mainan juga sih sebenarnya buat dia, karena itu kan kayak sesuatu yang baru gitu loh teman-teman, sesuatu yang baru yang dia tuh baru lihat, wah ini apa ya, terus akhirnya penasaran, terus akhirnya ya dimainin. Kayak gini ya. Ini kalau untuk bawahnya sebenarnya bagian bawahnya ya, bagian bawah baju itu kan aku potong ya bagian celananya. Kalau misalnya teman-teman rajin itu masih bisa dipakai loh teman-teman. Jadi kayak bisa dibikin underpants gitu ya, ataupun kalau teman-teman punya baby cewek bisa dibikin bando gitu ya. Beda-beda sih, terserah gitu ya. Cuman kalau misalnya rajin pasti bisa gitu dipakai buat sesuatu gitu ya, buat something. Karena anak aku nggak mau diem, aku singkirin dulu di belakang sebentar ya. Karena ini aku mau siap-siap buat ngobras. Tapi nggak apa-apa, nanti biasanya sih anak aku tuh pengen ikutan gitu ya kalau mau aku ngapain gitu. Jadi aku ajak. Ini aku mau mulai ngobras, tapi karena anak aku nggak bisa diem gitu ya, kita ajak main dulu ya, kita ajak main, kita ajak babay-babay di kamera ya. Betulan anak aku juga seneng dan excited sih ya. Nih tuh, kita akan mulai ngobras. Di sini aku pakai mesin obrasnya itu yang Singer ya, jadi aku memang sama-sama pakai mesin jahit ataupun mesin obras dengan satu brand gitu ya. Aku pakai yang Singer.
Soalnya pakai apapun ya bagus sih, cuman setiap mesin jahit menurut aku ada kekurangan dan ada kelebihannya juga gitu. Tuh anakku masih aku ajak main dan dia happy ya. Karena dia happy, mari kita ajakin aja jahit deh kalau gitu ya ga. Dan ini buat kenang-kenangan juga sih buat dia gitu. Karena kan dia masih kecil dan nanti ibu juga akan lupa kan sama momen-momen kayak gini. Semoga sih nanti dia bisa lihat gitu ya. Ketika aku lagi beberes, aku ngapain gitu, ternyata dia selalu diajak gitu. Dan selalu di setiap momen tuh ada anak-anak aku gitu. Dan ini kita mulai ngobrasnya ya. Sebenarnya aku udah pernah juga sih di video sebelumnya tuh aku bikin tutorial untuk ngobras gitu ya, cuman videonya kehapus. Aku nggak tahu sebelum diedit itu udah kehapus, jadi ya udah aku belum bikin lagi sampai sekarang gitu. Tapi buat teman-teman nih yang lagi belajar jahit dan pengen belajar cara pengaplikasian obrasan, itu banyak banget ya teman-teman di channel YouTube lain, teman-teman bisa cek juga. Nih anak aku udah mulai ngereok lagi ya, dia mulai ke depan gitu ya, maju dan penasaran nih ngapain gitu ya, ini ngapain sih bunda gitu ya. Akhirnya aku ajak aja deh, aku ajak buat ngobras bareng. Ya emang agak susah sih kalau ngobras sambil bawa bayi gitu kan, tapi untungnya ini mesin obrasnya itu portable. Jadi aku bisa kerjain sambil duduk di lantai, nggak duduk di atas gitu ya. Biasanya kan duduknya di kursi di atas. Cuman karena kalau misalnya ada anak tuh repot banget gitu. Apalagi kalau anak aku lagi nggak bisa diem gitu ya. Kecuali aku ngerjainnya kalau anak-anak aku tuh lagi pada tidur gitu. Cuman kan kalau misalnya aku anak-anaknya lagi pada tidur, aku kan ngerjain yang lain juga gitu. Aku nggak ngerjain buat jahit aja gitu ya. Aku ngerjain ya beres-beres rumah atau masak gitu yang lebih penting lah gitu istilahnya, yang lebih prioritas. Nah kalau kayak ngejahit gini tuh dilakuinnya ya kalau nggak kayak gini di siang hari gitu ya, tapi sama anak-anak, atau aku kerjanya malam gitu ya. Dan kalau malam juga itu kalau nggak capek ya, biasanya kan udah capek banget gitu kalau udah malam tuh, karena kita udah beraktivitas seharian. Nah teman-teman bisa lihat ya di saat aku ngobras ya, tuh anak aku tuh happy banget ngeliatin aja gitu kan, ini caranya gimana. Dan ini tuh anak aku penasaran ya sampai mau lihat-lihat gitu ya. Nih kebetulan aku berasnya tuh pinggir-pinggirannya doang sih sebenarnya ini, jadi nggak banyak obrasan di sudut. Jadi setiap satu baju ya satu sudut aja yang aku obrasi, cuman bagian bawahnya aja. Ini kan yang tadinya jumpsuit aku jadiin top kan, jadi buat atasan aja. Nanti anak aku tuh jadi tinggal pakai bawahan aja gitu, jadi buat tidur tuh kan lumayan ya buat ganti-ganti. Tuh anak aku happy banget ini. Nah kalau bunda-bunda sendiri gimana nih anaknya di rumah? Kalau lagi siang hari sering diajak main juga nggak sih? Atau kalau misalnya bunda nih ngerjain sesuatu sering diajak nggak sih? Kayak misalnya bunda lagi masak, terus anak-anaknya diajak gak kalau masak gitu? Sama sih, aku kalau ngelakuin sesuatu, kalau misalnya anak aku nggak diajak itu tuh akan susah, akan repot gitu ya. Misalnya aja aku nggak lagi jahit aja ya, misalnya kalau lagi masak, pasti aku juga ajak anak aku buat masak gitu. Cuman ya aku kasih jarak aja sih ya, minimal 1 meter lah ya, aku kasih jarak. Jadi saat aku masak, anak aku juga aku kasih penggorengan, aku kasih
kompor gitu ya, tapi ya kompornya kompor yang kecil, yang mini gitu, yang kira-kira nggak bahaya buat mereka. Dan anak aku tuh tipe yang nggak mau gitu kalau misalnya beda. Beda di sini tuh maksudnya kayak, kalau misalnya aku lagi masak, dia juga dikasih alat masak, tapi alat masaknya yang mainan, yang plastik ya warnanya tuh merah, kuning, ijo gitu. Anakku tuh nggak mau, jadi tipenya memang yang harus sama. Makanya aku kayak kalau misalnya anak-anak aku, pengen ngikutin aku nih, aku lagi masak wajannya, yang bahannya tuh aluminium, maka aku juga harus beli wajan buat anak aku yang aluminium juga gitu, tapi yang kecilnya, yang mininya gitu. Jadi memang hampir-hampir mirip lah ya gitu. Cuman beda ukuran aja kayak gitu teman-teman. Nah ini udah hampir selesai ya teman-teman ya untuk berasannya. Kalau anak aku udah lumayan bisa diem gitu ya, aku simpan lagi ya anak akunya di kasur biar aku bisa lebih fokus dan bisa lebih rapi sih ngerjainnya. Soalnya kalau misalnya jahit itu kalau kita lencong dikit ya jadi nggak rapi gitu. Jadi memang harus dipegangin ya kayak gini. Tangan kanannya mengendalikan si jahitan, tangan kirinya tuh mengendalikan si bahan gitu. Bahkan kadang anak aku tuh kalau aku lagi jahit kayak gini, yang bahaya tuh adalah dia pegang-pegang kabel. Biasanya aku takut banget kalau dia kesetrum kan, makanya ya kalau dia pegang-pegang kabel tuh langsung aja aku ambil gitu. Nah biasanya kalau misalnya anak aku udah jalan-jalan ya teman-teman, udah jalan-jalan ke karuan, ke sana kemari, itu kan dia kayak mengeluarkan energi gitu ya teman-teman. Kalau udah mengeluarkan energi gitu yang banyak, pasti dia tuh bakalan tidur dimanapun tidurnya gitu, dia bisa tidur. Kayak gini nih, ini kan dia ngerangkak gitu ya di lantai. Nanti lama-lama tuh dia bakalan tidur sendiri di lantai gitu. Tapi biasanya nggak lama kalau dia udah tidur langsung aku pindahin sih. Karena kan kalau di lantai itu bahaya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman juga harus tetap perhatiin ya teman-teman kalau misalnya lagi bersih-bersih, lagi beres-beres buat ibu-ibu rumah tangga apalagi ya yang punya anak-anaknya tuh yang lagi aktif-aktifnya nggak bisa diem gitu kan. Perhatiin anaknya ya, jangan sampai dalam keadaan bahaya gitu ya. Nah, di sini aku udah mulai jahit ya, pakai mesin jahit. Tadi kan udah diobras. Udah diobras, terus langsung ganti mesinnya. Dan ini adalah mesin jahit ya. Aku jahit bagian pinggir-pinggirannya aja, teman-teman nih. Kebetulan juga ini kakaknya tuh lagi tidur ya. Tuh, di belakang kakaknya lagi tidur. Jadi aku nggak terlalu repot juga. Biasanya kalau misalnya kakaknya bangun nih, berdua gitu ya sama adiknya itu pasti recok banget gitu, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Bisa sih ngapa-ngapain, cuman mereka juga harus dikasih mainan dan ya harus harus kita ajak juga gitu, harus kita ajak kerjasama. Oke, ini aku mulai kerjain satu persatu ya, mumpung anak aku juga udah tidur juga ya yang kedua, jadi kalau udah dua-duanya tidur aku udah bisa mulai fokus nih buat ngerjain dua-duanya gitu kan, maksudnya buat ngerjain yang lain gitu ya, kayak ini juga setelah nanti aku ngejahit aku bisa ngerjain yang lain lagi gitu, kayak kalau memang masih pada tidur. Dan jadi pengerjaannya juga lebih cepet ya teman-teman, nggak kayak sambil ngasuh gitu. Nah ini aku rapihin. Oh iya, by the way, ini tuh aku beli baju-bajunya ini, bahannya tuh katun ya teman-teman. Jadi nih, kenapa aku beli baju bahan katun buat tidur, karena menurut aku bahan katun itu salah satu bahan yang nyaman. Terus yang penting tuh buat anak mudah menyerap keringat teman-teman gitu. Karena aku juga pengalaman ya teman-teman, beli bahan, terus beli baju dengan bahan yang bajunya tuh bahannya kurang enak gitu ya, kurang nyaman, jadi panas dan gak nyerap keringat lah di anak-anakku nih. Pokoknya bajunya bukan katun ya, tapi apa gitu bajunya. Nah terus udah gitu akhirnya karena anak aku keringetan dan si bajunya itu nggak nyerap keringat, akhirnya timbul lah biang keringat
gitu ya di badan anak aku, terus apalagi di mukanya juga gitu, apalagi di badannya ya, badannya kan nggak nyerap keringet gitu kan si bajunya gitu. Makanya dari situ aku kalau milih baju tuh bener-bener yang harus nyaman gitu ya, nggak harus mahal tapi yang penting nyaman dan menyerap keringat gitu teman-teman, apalagi baju buat tidur gitu ya. Kalau buat sehari-hari kan, kalau buat siang gitu kan nggak terlalu ya teman-teman, maksudnya masih bisa ganti-ganti kalau siang. Kalau malam tuh kan kita jarang ganti-ganti baju anak, paling popok aja yang diganti. Nah ini sudah berapa nih yang aku kerjain? Udah lumayan lah ya pokoknya. Pokoknya targetnya biasanya sih kalau gini, targetnya pas anak bangun tuh udah harus selesai atau hampir selesai gitu. Jadi bisa aku selesaiin semua, nggak jahit-jahit lagi gitu. Tinggal ngerjain yang lain aja gitu. Kalau bunda-bunda sendiri gimana nih ngatur waktunya di rumah? Bisa sharing ya nanti ya di kolom komentar. Nah, ini buat bunda-bunda ya yang lagi belajar jahit juga gitu ya. Ini aku mau kasih lihat aja ya, ini cara jahitnya gini. Ini aku pakai mesin jahit Singer Heavy Duty ya. Aku sengaja beli mesin jahit ini karena ini katanya sih ini bagus mesin jahitnya gitu dan bisa diajak tempur mesin jahitnya gitu. Tapi memang dia agak berat sih mesin jahitnya gitu. Tapi menurut aku worth it lah, bagus. Jadi aku udah pakai mesin jahit ini lumayan lama ya, sekitar 2 tahunan ada kayaknya. Ini caranya tinggal dilipat aja tuh, dilipat sedikit terus dijahit. Dan kalau nggak ada anak-anak, ini kalau anak-anak tidur gitu ya, ini cepet banget aku jahitnya. Dan ini juga enak ya teman-teman, mesin jahitnya tuh praktis. Bisa dibawa-bawa kemana-mana juga karena aku pilih yang portable ya. Oke, ini ya teman-teman hasilnya. Setelah tadi udah digangguin sama anak aku gitu ya, ditemenin, terus diajak main ya sambil jahit, akhirnya jadi juga tuh ya. Tuh walaupun nggak rapi sih, ya udahlah ya nggak apa-apa. Ini buat tidur ini. Tuh tadi aku ngerjainnya juga sambil cekin anak kan, tapi ya nggak apa-apa juga sih. Emang aku jarang jahit juga, nggak apa-apa. Oke teman-teman, itu tadi ya aktivitas aku seharian, mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi buat teman-teman semua. Nih lihat anak aku yang pertama baru bangun nih, dan alhamdulillahnya udah selesai sih kerjaan aku buat jahit ini. Buat teman-teman yang mau tanya-tanya bisa langsung aja tulis di kolom komentar ya, mau tanya-tanya apapun boleh pokoknya. Jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa, semoga bermanfaat.